Jadi sebenarnya apa sih kunci sukses dari PSM Makassar ini berhasil tampil menjanjikan di awal-awal liga, teman-teman? Sementara kita tahu sendiri PSM Makassar banyak kehilangan pemain-pemain andalannya. Halo Sobat Bulu Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana kita tahu PSM Makassar berhasil memuncaki klasmen Liga 1 musim 2024-2025 di pekan kedua ini, setelah berhasil mengalahkan Persis Solo di pekan pertama dengan skor 3-0 dan berhasil mengalahkan PSPS Biak di pekan kedua dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, PSM Makassar untuk sementara ada di puncak klasmen, teman-teman. Di bawahnya ada Borneo FC dan Bali United. Sementara untuk pertandingan berikutnya, PSM Makassar akan menghadapi Dewa United di pekan ketiga dan di pekan keempat akan menghadapi Persib Bandung. Namun, sebelum PSM Makassar menghadapi Dewa United dan Persib Bandung, PSM Makassar terlebih dahulu akan melakoni pertandingan yang cukup penting juga, yaitu Asian Championship atau Shopee Cup yang akan melawan klub dari Liga Thailand, yaitu BG Pantum. Ini tentunya bukan lawan yang mudah untuk PSM Makassar, karena BG Pantum ini kalau tidak salah pernah mengalahkan Borussia Dortmund, teman-teman, di laga uji coba. Jadi ini kembali akan menjadi ujian bagi pasukan Coach Bernardo Tapares di Asian Championship ini, sekaligus lebih memantapkan lagi persiapannya untuk mengarungi liga musim ini yang kita tahu baru 2 pekan berjalan. Jadi sebenarnya apa sih kunci sukses dari PSM Makassar ini berhasil tampil menjanjikan di awal-awal liga, teman-teman? Sementara kita tahu sendiri PSM Makassar banyak kehilangan pemain-pemain andalannya. Dan tentunya teman-teman juga tahu PSM Makassar banyak mendatangkan pemain-pemain baru, tapi di awal liga tampil menjanjikan. Padahal kalau kita melihat pertandingan sebelumnya PSM Makassar di turnamen pramusim, yaitu Piala Presiden, ya tidak begitu menjanjikan permainannya. Tapi setelah liga dimulai, pasukan dari Coach Bernardo Tapares ini langsung bisa mengalahkan Persis Solo, teman-teman. Di pertandingan kedua mengalahkan PSBS Biak. Jadi kalau menurut saya kunci kesuksesan PSM Makassar di awal liga ini ya tidak terlepas dari pelatihnya sendiri, yaitu Coach Bernardo Tapares. Ya, saya menempatkan di urutan pertama yaitu Coach Bernardo Tapares sebagai orang yang sangat berpengaruh atas keberhasilan PSM Makassar di awal-awal liga ini. Meskipun ini awal-awal liga, tapi tentunya Bernardo Tapares patut diacungin jempol, patut diapresiasi atas kerja kerasnya bersama PSM Makassar. Apalagi kita tahu PSM Makassar bisa dikatakan membangun skuad baru untuk mengarungi liga musim 2024-2025. Tapi dengan kerja keras Coach Bernardo Tapares meracik timnya yang sedemikian rupa ini, yang banyak kedatangan pemain-pemain baru, pemain asing dan pemain lokal, mampu menunjukkan performa yang menjanjikan, teman-teman. Sehingga 2 laga di Liga 1 mampu mendapatkan hasil sempurna, yaitu 6 poin. Jadi apresiasi tersendiri lah buat Coach Bernardo Tapares. Yang kedua, menurut saya kunci keberhasilan PSM Makassar di awal liga ini yaitu rekrutan pemain baru PSM Makassar. Ini benar-benar menjadi kunci sukses dari PSM Makassar di awal-awal liga. Pemain-pemain yang PSM rekrut memang benar-benar menjadi kebutuhan PSM Makassar. Bukan asal comot, bukan asal beli, tapi memang benar-benar tenaganya dibutuhkan oleh Coach Bernardo Tapares saat ini. Seperti yang kita ketahui, Sarulan Sinari juga bermain cukup bagus, banyak memberikan kontribusi di 2 laga ini. Begitupun Aliosin Neto juga banyak menampilkan permainan yang menarik dan kompak bersama Yuran Fernandes. Di sisi kiri ada Victor Luis, teman-teman. Ini juga rekrutan baru yang langsung tampil tune in. Saya melihat ketiga pemain asing lini belakang PSM Makassar ini bersama Sarulan Sinari, ya ini menandakan tidak ada
Tidak ada seperti apa sih istilahnya itu kalau pemain yang baru bergabung, lupa lagi saya. Tidak ada adaptasi. Tidak ada adaptasi. Dia memang memanfaatkan adaptasinya ketika liga sebelum dimulai, begitupun dengan di turnamen pramusim di Piala Presiden. Tapi setelah liga berjalan, pemain-pemain baru ini yang khususnya berposisi lini belakang seperti Sarulan Sinari, seperti Alessio Neto, begitupun dengan Victor Luis, langsung tampil apik, tampil bagus bersama Yoran Fernandes di sisi lini belakang PSM Makassar. Di lini tengah, kita tahu sendiri ada pemain baru juga di lini tengah yang direkrut oleh PSM Makassar, yaitu Latirpal. Ini juga tampil cukup bagus, banyak membantu PSM Makassar di 2 awal pertandingan di Liga 1, teman-teman. Latirpal juga rekrutan baru yang tidak mengenal adaptasi. Itu kalau menurut saya, teman-teman. Benar-benar adaptasinya dimanfaatkan ketika liga sebelum dimulai, ketika latihan-latihan yang dilakoni oleh PSM Makassar, begitupun dengan di turnamen pramusim Piala Presiden. Terus yang lainnya ada Nermi Haljeta. Ini salah satu pemain yang tampil memukau bersama PSM Makassar, udah mencetak 3 gol di 2 laga di Liga 1, dan tentunya supporter PSM Makassar banyak mengharapkan Nermi Haljeta terus memberikan gol-gol buat PSM Makassar. Jangan sampai gol Nermi Haljeta berhenti di pekan ketiga, di pekan keempat, dan seterusnya, teman-teman. Karena Nermi Haljeta tentunya juga ingin membuktikan diri. Seperti yang teman-teman lihat, banyak nada-nada sumbang di laga-laga Piala Presiden kemarin tentang Nermi Haljeta, tapi pada saat liga dimulai Nermi Haljeta membuktikan dengan 2 gol di pertandingan pertama, 1 gol di pertandingan kedua, dan tentunya saya berharap Nermi Haljeta terus memberikan gol-golnya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Begitupun dengan Tito Okello. Ini pemain yang saya sudah bahas juga bahwa pemain ini akan banyak memberikan dampak yang positif kepada PSM Makassar, meskipun belum mencetakkan golnya di pekan kedua Liga 1 ini, tapi pemain ini juga cukup banyak berkontribusi terhadap permainan PSM Makassar, teman-teman. Jadi rata-rata pemain-pemain baru PSM Makassar ya tidak mengenal adaptasi, teman-teman. Inilah mengapa saya pernah mengatakan bahwa PSM Makassar kalau masalah rekrutan pemain, memang PSM Makassar jago. Rekrutan dari PSM Makassar luar biasa. Banyak pemain-pemain yang belum pernah terdengar namanya direkrut oleh PSM Makassar, tiba-tiba naik bersama PSM Makassar. Ya, lagi-lagi kalau PSM Makassar tidak mampu mempertahankan rekrutan barunya, ya dia laris manis bersama tim-tim lain yang ada di Liga 1. Kita lihat sendiri, ada beberapa pemain PSM Makassar yang saat ini berlaga di klub lain di Liga 1, mantan dari PSM Makassar, termasuk Kenzo Nambu yang ada di Bali United, begitupun dengan Everton. Banyak, teman-teman. Itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PSM Makassar, itu masalah rekrutan pemain asingnya. Cukup berhasil semua di Liga 1. Dan yang terakhir saya ingin bahas di sini, teman-teman, yaitu tentunya PSM Makassar bukan tanpa kekurangan. Ada juga kekurangan yang dimiliki oleh PSM Makassar, di mana di pertandingan kedua kekurangan dari PSM Makassar itu sudah terlihat. Di mana PSM Makassar baru bisa mendapatkan gol keduanya di menit-menit akhir laga melalui dari gol Abdurrahman, teman-teman. Itu yang perlu diperbaiki oleh skuad Bernardo Paris, itu masalah akurasi tembakan. Akurasi tembakan yang harus kembali diperbaiki oleh PSM Makassar. Kita tahu sendiri di musim sebelumnya PSM Makassar sangat kesulitan juga untuk mencetakkan gol, di mana striker yang dimiliki ada Everton Nascimento, ada Adilson Silva. Adilson Silva juga kemarin di pertandingan kedua melawan PSPS Biak sempat mencetak gol, tapi kembali adanya teknologi di Liga 1 yaitu VAR ya menganulir gol dari
Adilson Silva ketika mencetak gol ke gawang PSBS Biak, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 ini berhasil dimenangkan oleh PSM Makassar. Itu menurut saya tentang PSM Makassar di 2 laga di musim ini teman-teman, tampil cukup menjanjikan, tapi tentunya PSM Makassar bukan tanpa kekurangan. Dari transisi menyerang ke bertahan juga itu harus diperbaiki oleh skuad dari Bernardo Tepare. Tapi kunci kesuksesan dari PSM Makassar itu saya menggarisbawahi ada 3, yaitu dari pelatih PSM sendiri, yaitu Coach Bernardo Tepare. Yang kedua, rekrutan barunya. Yang ketiga, adaptasi pemain-pemain baru. Tidak ada kendala sama sekali adaptasinya. Makanya PSM langsung tancap gas di awal-awal liga ini. Mudah-mudahan performa yang positif yang ditampilkan oleh PSM Makassar di awal-awal liga ini terus meningkat dan terus berkembang, bukan seperti yang dikhawatirkan oleh Coach Bernardo Tepare bahwa Rans United juga menang 2 pertandingan di awal liga musim lalu, tapi di akhir musim kita lihat sendiri Rans FC terdegradasi, dan tentunya Bernardo Tepare tidak ingin pemain-pemainnya jemawa dengan 2 kemenangan ini, dan Bernardo Tepare menganggap dia belum puas dengan apa yang ditampilkan oleh PSM Makassar. Ya, itu juga hal yang positif menurut saya dari Coach Bernardo Tepare. Dia tidak pernah memuji setinggi langit pemain-pemainnya, tetap mengingatkan stay humble, ini baru awal liga, terus bekerja keras untuk mendapatkan hasil-hasil maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.